Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita ketemu lagi di acara ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini masyarakat kita tengah bergumul hebat soal Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diresmikan oleh DPR beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika masyarakat sedang ramai memperbincangkan dan memperdebatkan hal ini, saya kemudian bertanya kepada seorang teman dekat saya yang latar belakang pendidikannya itu hukum begitu ya. Saya bertanya kepadanya, menurut kamu sebenarnya ini gimana sih Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apa efeknya buat kita? Lalu kemudian teman saya ini menjawab, saya belum bisa kasih kamu pendapat sekarang, karena sebenarnya saya belum baca secara utuh dan meneliti secara serius gitu ya apa yang menjadi perubahan undang-undang ini. Nanti kalau saya udah selesai belajar, saya akan kasih tahu kamu pendapat saya. Terlepas dari berbagai kontroversi yang memang sudah terjadi di tengah masyarakat, Bapak Ibu Saudara, saya salut dengan pilihan teman saya ini yang memilih untuk tidak berpendapat atau berkomentar lebih jauh sebelum dia benar-benar paham tentang substansi persoalannya. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang langka, mengingat kebanyakan dari kita, orang-orang yang senang bermain media sosial ini justru seringkali melemparkan opini kita, melemparkan pendapat kita tanpa kita benar-benar tahu duduk persoalan yang terjadi. Kontroversi dan perbedaan pendapat di tengah kehidupan berdemokrasi kita, Bapak Ibu Saudara, adalah satu hal yang tidak perlu dihindari. Itu bagian dari kebebasan dan kemerdekaan kita untuk mengungkapkan pendapat. Namun sayang sekali kalau kebebasan itu didasari oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang justru membuat situasi bukan semakin baik tetapi semakin buruk karena setiap dari kita terpecah belah oleh hoax atau opini-opini yang digiring oleh sebagian orang. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, kemarin saya menonton berita dan melihat bagaimana anak-anak SMA itu turun ke jalan bahkan terlibat kekerasan, terlibat aksi yang anarkis hanya karena mereka menerima undangan turun ke jalan lewat media sosial yang saya yakin sebetulnya mereka pun belum paham apa yang harus mereka suarakan begitu ya, hanya sekedar ikut-ikutan dan malah terjebak pada kekerasan satu sama lain. Hoax dan segala bentuk hasutan itu memang sangat berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita bercermin dari kisah perjalanan Tuhan Yesus, maka sebetulnya Tuhan Yesus sendiri bisa pada akhirnya mengalami hukuman salib karena hasutan, karena orang banyak itu termakan penggiringan opini yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam Matius 27 ayat 20 dikisahkan demikian. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Hoax dan segala bentuk hasutan hanya akan menenggelamkan kebenaran, membuat orang tersulut kebencian dan pada akhirnya bisa melakukan berbagai tindak kekerasan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bijak berpendapat di berbagai media adalah salah satu hal yang harus terus kita upayakan. Sebagai masyarakat tentu kita tetap perlu mengembangkan daya kritis kita. Perbedaan pendapat bukanlah hal yang tabu Bapak Ibu Saudara. Isu-isu sosial tetap perlu kita kawal bersama-sama sebagai masyarakat. Tetapi yang penting sekali lagi, pendapat kita harus merupakan pendapat yang cerdas, pendapat yang bijak, pendapat yang muncul dari budaya literasi yang kuat, dan pada akhirnya semua opini pendapat itu menjadi sesuatu yang konstruktif ketimbang memecah belah dan memperburuk keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus doakan bangsa kita ini di tengah segala pergolakan yang terjadi. Kita percaya bahwa Allah bersama dengan mereka yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Dan biarlah kita semua menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan hal-hal baik serta damai sejahtera di tengah bumi pertiwi ini. Tuhan memberkati kita.